Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati dengan NIM 1910114503114 dari kelas 02 TPLK 001 akan mempresentasikan tentang komunikasi data. Langsung saja, dalam materi komunikasi data mencakup materi yang luas, mencakup 3 area, yaitu komunikasi data, jaringan, serta protokol. 3 hal berbeda yang menjadi pendorong perkembangan komunikasi data serta arsitekturnya juga fasilitas jaringan adalah 1. Pertumbuhan trafik. Untuk menghadapi pertumbuhan trafik, maka kita berusaha untuk memaksimalkan kapasitas dan menghemat biaya transmisi. 2. Perkembangan layanan baru. Perkembangan layanan membuat kebutuhan akan jaringan dengan kapasitas tinggi dan fasilitas transmisi semakin meningkat. 3. Kemajuan teknologi. Transmitter, biasanya data yang dihasilkan oleh sistem sumber tidak dikirimkan secara langsung dalam bentuk pembuatannya. Sebaliknya, pemancar mengubah dan menyandingkan informasi sedemikian rupa untuk menghasilkan sinyal elektromagnetik yang dapat dipancarkan di beberapa jenis sistem transmisi. Misalnya, modem mengambil aliran bit digital dari perangkat yang terpasang seperti perangkat pribadi komputer dan mengubah aliran bit itu menjadi sinyal analog yang dapat ditangani oleh jaringan telepon. Sistem transmisi ini dapat berupa saluran transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan sumber dan tujuan. Penerima menerima sinyal dari sistem transmisi dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat ditangani oleh perangkat tujuan. Misalnya, modem akan menerima sinyal analog yang berasal dari jaringan atau saluran transmisi dan mengubahnya menjadi aliran bit digital. Tujuannya mengambil data yang masuk dari receiver. Lalu, konsep dan terminologi. Transmission media. Transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver melalui media transmisi. Media transmisi. Guided media melalui media fisik, twisted pair, coaxial cable, optical fiber. Lalu ada unguided media. Ada air, vakum, seawater. Ada point-to-point dan multi-point. Point-to-point jika hanya antara 2 perangkat dalam satu media transmisi. Point-to-multi-point dari satu perangkat ke banyak perangkat. Signal dapat digambarkan dalam time domain, frekuensi domain. Karakteristik sinyal dalam time domain ada continuous, discrete, periodic, ada aperiodic. Frekuensi domain konsep, setiap sinyal periodik dapat dikomposisikan menjadi penjumlahan dari sinyal sinusoidal dengan menggunakan ekspansi Fourier. Lalu ada macam-macam gangguan saluran transmisi. Gangguan pada saluran telepon yang juga digunakan untuk menyalurkan data ada 2 macam, yaitu 1. Random, tidak dapat diramalkan terjadinya, yang termasuk dalam gangguan jenis ini adalah draw panas atau thermal noise, disebabkan karena pergerakan acak elektron bebas dalam rangkaian. Berada pada seluruh spektrum frekuensi yang tersedia, disebut juga dengan draw putih atau white noise, atau draw Gaussian. Kejadiannya tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak terlalu mengganggu transmisi data, kecuali jika lebih besar daripada sinyal yang ditransmisikan. Ada draw impulse atau impulse noise, disebut juga dengan spikes, yaitu tegangan yang tingginya lebih besar dibandingkan dengan tegangan rata-rata atau steady state. Beberapa sumbernya antara lain yaitu 1. Perubahan tegangan pada saluran listrik yang berdekatan dengan saluran komunikasi data. 2. Perubahan tegangan pada motor. 3. Switch untuk penerangan dan lain-lain. Lalu ada bicara silang atau crosstalk.
disebabkan oleh masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan. Biasanya terjadi pada saluran telepon yang berdekatan atau di multiplex. Bicara silang atau crosstalk akan semakin jelas atau bertambah bila jarak yang ditempuh semakin jauh. Sinyal yang ditransmisikan semakin kuat atau besar atau semakin besar frekuensinya. Gema atau eko, sinyal yang dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan karena perubahan impedansi dalam sebuah rangkaian listrik. Misalnya, sambungan antara dua potong kawat yang diameternya berbeda. Ada perubahan sudut atau pasa. Sudut atau pasa sinyal kadang-kadang dapat berubah oleh impulse noise. Sudut atau pasa dapat berubah kemudian kembali menjadi normal. Lalu ada derau intermodulasi atau disebut intermodulation noise. Dua sinyal dari saluran yang berbeda intermodulasi membentuk sinyal baru yang menduduki frekuensi sinyal lain. Intermodulasi dapat terjadi pada transmisi data bila modem menggunakan satu frekuensi untuk menjaga agar saluran sinkron selama data tidak dikirim. Frekuensi ini dapat memodulasi sinyal yang ada pada saluran air. Lalu, ada phase jitter. Jitter timbul oleh sistem pembawa yang menghasilkan perubahan frekuensi. Sudut atau pasa sinyal berubah-ubah sehingga menyebabkan kesukaran dalam mendeteksi sinyal tersebut. Lalu ada fading, terjadi terutama pada sistem microwave, antara lain selective fading, yaitu yang disebabkan oleh atmosfer. Sinyal disalurkan mencapai penerima melalui berbagai jalur. Sinyal-sinyal ini kemudian kalau bergabung hasilnya akan terganggu karena sinyal yang satu melemahkan sinyal yang lain. 2. Gangguan tarendem. Terjadinya dapat diramalkan dan diperhitungkan. Termasuk dalam jenis gangguan tarendem ini adalah yang pertama ada redaman. Tegangan suatu sinyal berkurang ketika melalui saluran transmisi. Hal ini disebabkan karena daya yang diserap oleh saluran transmisi. Redaman tergantung pada frekuensi sinyal, jenis media transmisi, dan panjang jarak saluran transmisi. Redaman tidak sama besarnya untuk semua frekuensi. Lalu ada tundaan. Sinyal umumnya terdiri atas banyak frekuensi, masing-masing frekuensi tidak berjalan dengan kecepatan yang sama, sehingga tiba di penerima pada waktu yang berlainan. Tundaan yang terlalu besar sehingga menimbulkan kesalahan pada waktu transmisi data. Pada transmisi suara, tundaan ini tidak merupakan gangguan yang serius, tapi pada transmisi data, tundaan ini akan menyebabkan kesalahan pada transmisi data. Lalu, secara garis besar, media transmisi terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik, seperti yang terlihat pada peta konsep berikut. Seperti ini. Yang pertama, ada open wire atau kawat. Open wire merupakan jenis media yang tidak dibungkus oleh isolator. Media jenis ini menggunakan bahan konduktor seperti 1. Tembaga, 2. Seng, 3. Tembaga dan seng. Aplikasi menggunakan media kawat open wire ini saat ini sudah sangat jarang diaplikasikan karena sangat rentan terhadap noise. 2. Multipair. Multipair merupakan jenis media yang dibungkus oleh isolator. Sisinya memuat lebih dari satu pasang konduktor, misal 10 sampai dengan ratusan yang kemudian dibungkus menjadi satu kesatuan. Aplikasi multipair umumnya digunakan untuk telegraf, voice telephony, backhaul seperti T1. Salah satu contoh yang umum kita gunakan saat ini adalah kabel UTP atau kabel STP yang di dalamnya terdiri dari beberapa pair konduktor seperti gambar berikut. Dalam aplikasinya, kabel UTP dan STP banyak digunakan pada komunikasi teleponi, T1 dan local area network seperti yang dijabarkan oleh tabel berikut ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.